Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sangat senang hari ini akan mendengarkan firman Tuhan berkat menanti saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan hari ini dari Efesus 6 ayat 15. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini untuk kita terambil dalam Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Menyangkut firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibacakan. Di sini saya memiliki satu pertanyaan. Apakah cara pemberitaan firman Tuhan harus menyesuaikan dengan situasi yang berkembang? Demikianlah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah, saudara-saudaraku, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kita bersyukur kali ini firman Tuhan berkat menanti dan berkumandang dari salah satu pojok di tanah Lot yang memperlihatkan begitu banyak orang pengunjung sudah mulai datang. Kita sangat senang, itu berarti kehidupan ekonomi kita harapkan mulai normal mulai saat-saat terakhir ini. Saya saksikan langsung baik dari mancanegara maupun domestik lokal. Sengaja firman Tuhan berkumandang sebagai ucapan syukur dan sukacita kita karena kita sudah melewati masa-masa sulit. Kita generasi ini menjadi generasi yang tangguh walaupun sempat kena COVID tapi bisa melewati dengan baik, atau generasi yang handal walaupun tantangan itu ada tetapi bisa lolos dan kita hidup bersama-sama. Itulah yang kita syukuri saudara-saudara. Dalam konteks yang seperti ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengoptimalkan pemberitaan Injil damai sejahtera. Itu sebabnya pada saat ini firman Tuhan mengatakan agar kaki berkasutkan kerelaan. Marilah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur atas keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus, rindu dan bersemangat dengan senang hati memikirkan cara yang terbaik dalam konteks sekarang. Bagaimana kita menerima media sosial sebagai sebuah realita dan menggunakannya secara optimal untuk pemberitaan, agar Injil damai sejahtera itu bisa berkumandang dan sampai ke seantero dunia ini. Saudara-saudaraku, berkasutkan kerelaan hati. Ini penting agar firman Tuhan itu yang menggerakkan kita dengan senang hati untuk memberitakan firman Tuhan itu, supaya apa yang kita aminkan, apa yang kita syukuri itu juga operasional dan bekerja pada orang lain, bukan hanya pada kita, supaya berkat Tuhan itu bukan kita terima saja, tetapi kita bagikan kepada orang lain sehingga semakin banyak menerima berkat Tuhan. Injil damai sejahtera, membangun damai sejahtera di bumi. Ini menjadi sebuah kecintaan, kerinduan
Itu sebabnya kerelaan hati kita memberitakan Injil damai sejahtera itu sangat penting. Saudara-saudara sudah melihat suasana di tanah Lot. Kita harapkan apa yang sudah dimulai, apa yang sudah bergulir, pemulihan ekonomi yang sudah mulai bergerak, ini akan bergerak terus dan turut membangun damai sejahtera. Dan kita lihat ini semua, saudara-saudara, sebagai berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memampukan kita, Tuhan memampukan pimpinan kita, Presiden dan seluruh jajarannya di kementerian. Tuhan memampukan bangsa ini untuk bertahan. Itu berarti Tuhan merencanakan kemajuan bangsa ini dan seluruh dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah Injil damai sejahtera itu kita beritakan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membawa firman Tuhan, Injil damai sejahtera itu, dan aplikasinya di dalam kehidupan agar sampai di tengah-tengah seluruh warga jemaat dan seluruh warga masyarakat. Karena apa? Injil damai sejahtera itu sumbernya adalah satu. Itu adalah Tuhan Allah yang Dia baik untuk semua. Keindahan alam tanah Lot ini bukan hanya untuk orang-orang beriman beragama tertentu. Ini untuk semua. Matahari itu untuk semua. Pergantian hari yang membangun bioritme irama hidup kita agar hidup kita tidak selalu bahagia, itu juga untuk semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, Injil damai sejahtera itu Injil untuk semua. Karena Allah itu baik, Dia baik untuk semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita tetap terima, sambut firman Tuhan yang adalah berkat. Dan dengan berkat itu kita berbagi untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Saudara-saudaraku, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menyertai bangsa ini. Tuhan akan selalu memberkati saudara, agar saudara dan saya tidak lupa untuk bahagia.